Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muzaki dan saya berasal dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 2403200010101. Oh, dan saya juga berasal dari MKU Bahasa Indonesia kelas G512. Di sini saya akan membeberkan kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan sekitar kita. Oke, langsung saja. Oke, untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah kata antri. Pasti kita sering kan mendengar kata antri, atau bahkan kita juga sering ngomong ke teman kita, tolong dong antrinya bener. Dan bahkan kita juga sering melihat poster-poster di suatu tempat seperti ini mungkin. Ya, kata antri. Kalau menurut KBBI, kata antri itu tidak ada, dan yang adanya adalah antre menggunakan e. Jadi kita jangan salah lagi dalam menulis ataupun menyebutkan kata antre ini ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah kata fotokopi. Pasti kita sudah tidak asing kan dengan kata fotokopi ini, dan juga kita sering melihat di toko-toko fotokopi, toko-toko apa yang bertuliskan namanya fotokopi dengan tulisan COPY, dan itu menggunakan spasi di antara foto dan kopinya itu seperti ini. Tapi tahu nggak sih sebenarnya penulisan itu salah, dan yang benar menurut KBBI adalah seperti ini. Oke, jadi sekarang udah tahu kan bahwa yang benar gimana. Jadi kalau kita bilang fotokopi dan menulis fotokopi, kita harus menggunakan yang benar mulai sekarang. Untuk kata yang ketiga adalah resiko. Kita pasti udah ngasing lah sama kata resiko. Padahal kalau kalian tahu, kata resiko itu tidak baku, dan yang baku adalah risiko. Seperti ini penulisannya dalam KBBI. Oke. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus membenahi ini? Jadi bahasa Indonesia itu bukan cuma alat untuk buat ngobrol atau untuk ngerjain tugas, tapi juga bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita sering bicara atau bahkan mengirim pesan ke teman pakai bentuk yang salah dan dibiarkan terus menerus, lama-lama itu bisa menjadi kebiasaan buruk tersebut bisa menjadi kebiasaan yang bisa dianggap benar. Padahal itu bisa bikin aturan baku bahasa kita itu menjadi kabur. Dengan membiasakan diri menggunakan bentuk yang sesuai, kita dapat ikut menjaga keutuhan dan wibawa dari bahasa Indonesia. Oke. Oke, kita sudah selesai membahasnya. Mungkin cukup sekian dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.